Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam warahmatullahi Pramuka. wabarakatuh. Salam. Ya, adik-adik sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk pembelajaran pendidikan pramuka model blok untuk tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan pagi kali ini membawa manfaat yang terbaik untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai? Ya. Adik-adik sekalian, Kanam bangga dengan adik-adik semuanya, baik penggalang putra maupun penggalang putri. Khususnya adik-adik kelas 7. Pada kesempatan pagi kali ini, akan menyampaikan materi tentang kode kehormatan. Itu. Ya, kita bicara tentang kode kehormatan. Kode etik atau kode kehormatan. Kadang-kadang kita semuanya membela diri kita mati-matian karena apa? Itu adalah membela harga diri kita, membela kehormatan kita semuanya. Antara seseorang dengan orang yang lain kadang-kadang berkelahi juga karena membela kehormatan atau harga diri kita masing-masing. Nah, pramuka sebagai organisasi juga memiliki kode etik atau kode kehormatan. Ya, apa kode kehormatan? Itu. Yang namanya kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati. Karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi yang namanya etika, kehormatan itu adalah suatu norma, ukuran kesadaran tentang akhlak, tentang budi pekerti yang tersimpan dalam hati. Karena apa? Orang tersebut tahu akan harga dirinya. Berarti kehormatan itu identik dengan harga diri masing-masing orang. Kalau kita punya kehormatan, berarti kita punya harga diri. Sebaliknya, manakala kita tidak memiliki kehormatan, sama saja kita tidak memiliki harga diri kita. Atau pengertian yang kedua, kode kehormatan adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah lakunya di masyarakat. Jadi kita sebagai seorang anggota pramuka itu harus punya norma, punya kaidah, punya ketentuan, punya ukuran standar tingkah laku kita yang akan kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Itu arti daripada kode kehormatan. Itu. Sebagai seorang pramuka, kode kehormatannya kita punya dua macam. Ada satya pramuka yang merupakan janji. Al-wa'du. Al-wa'ad itu adalah janji. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Manakala kita sudah mengucapkan satya pramuka adalah janji kita sebagai seorang pramuka, kita harus berani untuk menepatinya. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Dalam agama kita seperti itu. Dan yang kedua yang merupakan ketentuan moral adalah dharma pramuka. Jadi kehormatan seorang pramuka itu terdiri dari dua. Ada satya dan dharma pramuka. Makanya
pada himne pramuka, satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Untuk apa? Agar jaya Indonesia. Itu. Lanjut, karena waktu kita hanya 30 menit. Satya Pramuka. Itu. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotanya. Jadi, yang namanya Satya Pramuka adalah janji yang harus diucapkan secara sukarela. Tidak ada paksaan. Siapa yang mengucapkan? Seorang calon anggota gerakan pramuka. Kalau adik-adik penggalang kelas 7 kemarin waktu masuk di Espero, tidak posisi sedang ada pandemi, insya Allah ada upacara pelantikan calon anggota gugus depan. Itu. Berarti Anda atau adik-adik dianggap sebagai anggota gugus depan SMP Negeri 2 Banjarnegara. Adik-adik harus mengucapkan Satya Pramuka. Dan janji itu diucapkan dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Itu. Yang kedua, Satya Pramuka merupakan tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela. Jadi Satya Pramuka itu ada Dwi Satya dan ada Tri Satya. Itu nanti Dwi Satya untuk siapa, Tri Satya untuk siapa adalah merupakan upaya secara pribadi untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu kita harus ibda binafsih, harus kita mulai dari diri pribadi kita sendiri-sendiri. Untuk apa? Sebagai upaya untuk menerapkan dan mengamalkan janjinya. Tadi di awal karena mengatakan janji adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Maka sebagai seorang anggota gerakan pramuka, adik-adik juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri adik-adik dengan sukarela, tanpa paksaan. Sebagai upaya untuk menerapkan dan mengamalkan janjinya. Yang ketiga, Satya Pramuka juga merupakan titik tolak memasuki proses mendidik diri sendiri. Itu. Jadi, Satya Pramuka merupakan titik pangkal untuk memasuki proses mendidik diri kita sendiri. Untuk apa? Mengembangkan visi, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Itu atau sensosif. Baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai manusia tidak hanya sebagai makhluk pribadi, kita juga sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita harus bermasyarakat. Lanjut, kode etik yang kedua adalah Dharma Pramuka. Apakah Dharma Pramuka itu? Dharma adalah alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur. Alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur. Yang kedua, Dharma Pramuka juga berarti upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik untuk bisa menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggotanya.
Bisa juga Dharma Pramuka adalah suatu landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan, yang kegiatannya mendorong pramuka untuk bisa bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Nanti ini akan diterjemahkan dalam 10 Dharma Pramuka. Yang keempat, Dharma Pramuka juga merupakan kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama, yang mengatur hak dan kewajiban anggota. Jadi setelah adik-adik masuk dalam organisasi gerakan pramuka, adik-adik memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota. Lanjut. Kode kehormatan pramuka yang ada 2. Adik-adik masih ingat? Ada Satya Pramuka dan ada Dharma Pramuka. Itu disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani, jasmani, peserta didik. Adik-adik yang usianya 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 20 sampai 25, dan 25 ke atas. Itu nanti kode kehormatannya berbeda-beda. Kita mulai. Ini ada Dwi Satya. Adalah kode kehormatan untuk adik-adik yang usianya antara 6 sampai 10 tahun. Yang sering disebut dengan pramuka siaga. Itu. Karena Dwi Satya merupakan kode kehormatan, maka diawali, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Tuh. Jadi janji yang pertama sebagai seorang pramuka siaga adalah menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Saya yakin adik-adik semuanya waktu masih berusia 6 sampai 10 tahun sudah mulai belajar menjalankan sholat yang beragama Islam, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah merupakan janji dari seorang pramuka siaga. Yang kedua, seorang pramuka siaga setiap hari harus berbuat kebajikan. Itu goodness every day. Selalu berbuat kebajikan setiap hari. Tidak pernah tidak. Itu Dwi Satya. Kode kehormatan bagi pramuka yang usianya 6 sampai 10 tahun. Yang kedua adalah Dwi Dharma. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. Itu adalah kode kehormatan bagi pramuka yang usianya 6 sampai 10 tahun. Adik-adik ingat-ingat, ada Dwi Satya dan ada Dwi Dharma. Lanjut. Tri Satya. Ini adalah untuk pramuka yang usianya 11 sampai 15 tahun. Yaitu pramuka penggalang. Adik-adik semuanya, anak-anakku termasuk jenis pramuka penggalang. Awalannya sama, demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Bedanya dengan Dwi Satya tadi pada kalimat yang terakhir. Kalau adik-adik sebagai penggalang sudah harus mengamalkan Pancasila. Tapi kalau tadi adik-adik yang usianya 6-10 tahun hanya tata krama di dalam keluarga. Tuh. Yang kedua, sebagai seorang penggalang kita harus menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Adik-adik yang usianya masih 11, 12, sampai 15 tahun itu belum mampu untuk membangun masyarakat. Maka persiapkan diri kalian untuk bisa nanti setelah usia kalian sudah cukup, kalian bisa untuk ikut serta membangun masyarakat. Maka sekarang ayo belajar yang rajin, ibadah yang rajin, dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk kelak nanti bisa membangun masyarakat. Yang ketiga adalah menepati jasa dharma. Lanjut. Dalam bahasa Inggrisnya, udah karena melewati aja. Sekarang Trisatya untuk penegak dan Pandega. Penegak yang usianya adalah sudah di atas 16 tahun. Biasanya tingkat pendidikannya adalah sudah SLTA. Pandega adalah pramuka yang usianya sudah di atas 21 tahun. Biasanya mereka berada di tingkat pendidikan tinggi. Pada prinsipnya Trisatya antara penegak, pandega, dan penggalang yang nomor satu sama. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Adik-adik yang tingkatannya penggalang sama. Yang beda hanya pada yang kedua, yaitu Satya yang kedua. Kalau adik-adik menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tapi untuk tingkatan penegak dan pandega sudah beda. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Karena apa? Usia penegak, pandega, dan ilmunya sudah ada. Sehingga mereka yang berusia di atas 16 tahun sudah harus ikut serta membangun masyarakat. Satya yang ketiga sama, menepati dasa dharma. Ya, ini moral code atau dasa dharmanya. Oke, nah ini. Saya yakin adik-adik semuanya sudah hafal. Dasa dharma ada dasa 10, dharma adalah janji. Itu. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini contoh pengamalan dari dasa dharmanya. Dharma yang pertama, adik-adik harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara adik-adik mengamalkan dharma ini?
Adik-adik harus menjalankan semua perintahnya. Nya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kata ganti. Meninggalkan semua larangan-larangannya. Belajar merupakan perintah dari Allah. Anda harus belajar. Berbuat baik kepada orang, perintah dari Allah. Adik-adik harus berbuat baik. Itu. Misalkan adik-adik tidak mengumpulkan tugas, itu adalah larangan dari Allah. Ya adik-adik jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Karena melihat untuk pelajaran IPA ternyata masih ada 1-2 anak yang sama sekali belum mengumpulkan tugas. Artinya apa? Dharma yang pertama belum sepenuhnya adik-adik amalkan. Dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Adik-adik tidak boleh merusak lingkungan, baik yang hidup maupun yang mati. Ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Tidak boleh adik-adik rusak. Adik-adik tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu. Adik-adik tidak boleh saling bermusuhan dengan teman, dengan orang lain. Itu diantara adalah contoh-contoh pengamalan dharma yang kedua. Dharma yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Adik-adik harus selalu bersikap sopan, hormat kepada siapapun. Tidak harus mengangkat tangan, tidak harus hubungan Anda. Dengan apa? Barangkali dengan kalimat kita, dengan kata-kata kita, yang merupakan sikap sopan, sikap hormat kepada orang lain. Sebagai seorang patriot, kita harus sanggup mengakui kesalahan kita. Manakala kita berbuat salah, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Mohon maaf, minta maaf. Itu namanya sikap kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Contoh di dalam pengamalannya adalah adik-adik harus taat pada aturan dan norma yang berlaku. Di rumah saya yakin ada aturannya, di sekolah ada aturannya, di tempat ibadah ada aturannya, di lingkungan, di masyarakat juga ada aturannya. Adik-adik harus taat pada aturan tersebut. Suka bermusyawarah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Tidak harus pokoknya kudu seperti ini. Tidak. Itu namanya memaksakan kehendak kepada orang lain. Lanjut, yang kelima, rela menolong dan tabah. Adik harus bisa bersifat simpatik, tidak egois. Harus ringan tangan, mudah menolong, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah untuk putus asa. Dharma yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Adik tidak boleh jadi anak yang pemalas. Harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, harus adik-adik kerjakan. Berusaha mencari jalan keluar dari segala permasalahannya. Itu harus bisa membudayakan salam, sapa, senyum. Itu adik termasuk anak-anak yang gembira. Dengan kita gembira, rajin, insya Allah imunitas kita akan bertambah. Hemat, cermat, dan bersahaja. Dharma yang keenam, tidak bersikap boros. Anda harus bisa hemat, cermat dalam membeli sesuatu, mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus teliti dalam segala hal. Dharma berikutnya, disiplin, berani, dan setia. Adik-adik harus bersikap sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Berani mawas diri, harus setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalian tidak boleh berkata bohong. Harus berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Tidak boleh mencari kambing hitam, mencari alasan. Gara-gara kamu aku jadi tidak boleh. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai seorang penggalang, kita tidak boleh bersifat munafik. Antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan adalah berbeda. Tidak boleh. Harus selalu berprasangka baik atau husnudon. Jangan suudon, berprasangka yang jelek. Tidak pernah berkata jorok. Jadi seorang penggalang tidak pernah berkata yang tidak baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itu. Karena apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon. Dia pasti akan berkata yang baik. Auliyasmut, atau diam. Manakala tidak bisa berkata yang baik, mulut kita lebih baik diam. Dan yang terakhir, selalu berbuat kebaikan. Tadi adalah contoh-contoh dari pengamalan dasa dharma. Itu. Ya, mari adik-adik yang ada di sini, kita nyanyi bersama-sama tujuan pramuka. Harapannya adalah ini untuk memudahkan kita menghafal dasa dharma. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Siapa tahu tujuan pramuka? Pramuka harus takwa pada Tuhan. Cinta alam, kasih sayang sesama manusia. Itu tujuan yang kedua. Siapa tahu tujuan ketiga? Patriot yang sopan dan kesatria. Tujuan yang keempat, suka bermusyawarah. Yang kelima, harus tabah. Keenam, rajin, terampil, dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat, bersahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab. Siapa tahu tujuan terakhir? Tujuan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. La 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 la, li 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 li. Inilah regu kami. La 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 la, li 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 li. Regu yang pemberani. Ya, ternyata waktunya sudah melebihi. Langsung pada tugasnya. Masih ada beberapa sebenarnya yang belum Kak Anam sampaikan. Ya, tugas mandiri. Bagi adik-adik kelas 7. Anda disuruh membuat video dengan durasi minimal 60 detik. Mengucap dasa dharma. Jadi tugas adik-adik untuk mengucap dasa dharma, kemudian di video. Harus hafal. Dengan kalimat yang lantang, kata yang apa istilahnya ya. Jangan terlalu cepat. Itu. Jadi dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dan seterusnya. Kalian rekam video, nanti dikirimkan ke masing-masing penanggung jawab adik-adik kakak kalian yang kelas 9. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis, tanggal
11 Maret 2021. Itu jam berapa tadi mau paling lambat? Malam? Jam 00? Jam berapa? Jam 19 ya. Ya, jadi kelas 7 tugasnya membuat video dengan durasi minimal 60 detik, yaitu mengucap dasa dharma, dikumpulkan hari Kamis, paling lambat hari Kamis tanggal 11 Maret 2021. Maksimal jam 7 malam atau jam 19. Demikian materi untuk yang pertama, yaitu tentang kode kehormatan. Kesimpulannya, sebagai seorang pramuka kita punya 2 kode kehormatan, yaitu Satya Pramuka, yang kedua adalah Dharma Pramuka. Kode kehormatan disesuaikan dengan usia, dengan umur. Untuk adik-adik penggalang, punyanya hanya Dwi Satya dan Dwi Dharma. Untuk adik-adik penggalang ke atas sampai dengan pembina, itu adalah punyanya Tri Satya dan Dasa Dharma. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi kali ini, mari kita bersama siap untuk tepuk pramuka. Yang di studio juga siap? Yuk, 2 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Iya, terima kasih. Silakan untuk materi berikutnya. Bukan saya enggak.